Tapi anjingnya, jalan kami 10 meter, anjingnya bawa kawan. Jadi 4. Selamat datang di podcast Melanglang Buana, di mana kita akan ngomongin hal-hal yang nggak penting sampai hal yang genting. Semua akan kita bahas tanpa arah yang jelas. Karena kita podcast Melanglang Melanglang Buana bersama saya Richard Tompel. Dengan saya Baterai Soa. Kok Richard Tompel aja nggak berganti tiap Mau hari? ganti, mikir dulu Ang. Kan kita punya waktu seminggu untuk mikir nama. Aku aja barusan kepikir tadi apa sambil kau ngomong aku Baterai Soa. Kan aku dulu ada ngomong. Iya kan kita bisa mikir sebelumnya. Dek, Hari ini kita mau bahas apa? iya. Hari ini kita Sebenarnya aku ini yang ngambil. iya kali ini. Dede yang ngasih saran. Nggak apa-apa, kita ngobrolin aja Melanglang Buana. Ya, kalau tak mana-mana kita pasti ngobrolin. Ngobrolin. Susah kali ngomong nih. Ya, kita nih mau bahas tentang yang event besar yang ada terjadi di Indonesia nih, Ang. Iya, apa itu, Dek? Mandalika Circuit, Mandalika Circuit. Motor GP. Moto apa motor? Moto. GP. Iya. Tapi kau ngikutin memang, Dek. Ini kau yang penikmat mengikutin MotoGP atau karena beritanya kemana-mana? Kayaknya beritanya kemana-mana semenjak ada salah satu panitia yang di hangout, jadi aku harus ngikutin kayaknya nih. Jadi sebenarnya kan ada orang yang memang dari kemarin udah heboh gara-gara, Indonesia mau buat sirkuit nih MotoGP, atau memang nggak pengikut aja? Kalau aku gara-gara salah satu masalah jadi ngikutin terus gitu. Jadi Tapi kau suka nyari masalah ya? Enggak, maksudnya itu hal-hal yang maksudnya awalnya nggak kedampak jadi kelihatan gitu. Itulah seberapa harus kita gara-gara satu masalah jadi Indonesia harus belajar nih. Iya. Malu. Iya, harus belajar. Malu. Tata krama, disiplinan itu harus belajar loh. Berarti bagi orang awam seperti kita, hype Indonesia buat sirkuit nggak terlalu nyampe ke kita ya. Tapi sih. hype sirkuit itu ada oknum yang bermasalah nyampe ke kita. Iya, padahal itulah ibaratnya kayak bikin jadi malu gitu. Iya, malu banget lah Indonesia. Itu ini aku kan nggak ngikutin MotoGP ya. Sirkuit itu bisa misalnya nih ada sirkuit Mandalika, satu sirkuit itu hanya untuk MotoGP atau bisa dipakai F1 atau bisa dipakai apa kayaknya gitu? semua Bisa ya. Semua inilah Sepeda ya bisa lah ya. Namanya juga sirkuit. Jadi memang pada umumnya bisa dipakai berbagai jenis balapan lah ya. Iya, untuk benar. otomotif ya, bukan untuk balapan kuda enggak lah. Maksudnya hewan kan? Enggak. Kalau hewan mungkin kayak F1. Kemarin kan Jakarta juga mau bikin apa? Ya kalau udah bisa F1, MotoGP, mungkin untuk roda Formula One dan yang sifatnya car racer gitu lah ya. Mungkin udah itu puncaknya. Mungkin kayak NASCAR kan bulat aja. NASCAR gitu. kan bulat aja. Terus gini, Ang. Tahu nggak hewan khas di Mandalika apa? Mandalika? Nama daerah itu kan di pinggir laut tuh. Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat itu kan ibu kotanya Lombok. Lombok ya? Lombok. Iya, Nusa Tenggara Timur baru. Apa? Kupang. Kupang. Memang Lombok. Lombok lah kan Bali, Lombok baru Kupang. Belajar kita nih, belajar geografi nih kita. Iya, aku enggak ini tuh. Hewan khasnya, tahu nggak? Apa? Cacing nyale. Nanti kita kasih tunjuk bagaimana. Kau yang ngedit ya? Cacing nyale. Iya, cacing nyale. Cacing warna-warni. Cacing nyale kayak mana? Cacingnya itu warna-warni, cacing laut. Itu hewan khas dari sana. Jadi kalau di sana tuh ada event yang nanti kalau menghormati putri jadi mereka harus mancing panen cacing nyale. Itu kayak sesuatu yang kayak diperjualbelikan di sana tuh loh. Kayak makanan khas sana gitu. Dia apa digoreng? Nggak tahu, aku belum cari tahu sih sebenarnya. Tapi taunya ngeliatannya udah jijik gitu ngeliatannya. Karena cacing itu warna-warni gitu. Ada yang hijau, ada yang biru, ada yang pink. Aku baru tahu nih cacing nyale. Tapi itu mungkin jadi apa ya? Jadi kayak makanan khas ya jadinya. Iya. Ngomong-ngomong soal hewan ini ya. Kok cepet kali itunya? Cepet kali masih bikin cerita Aku nggak nampak ininya, apa namanya? Timernya. Timernya. Jadi nggak kelihatan nih. Masih mau cerita sirkuit juga tadi. Tapi kejadian kemarin viralnya bagi yang nggak tahu ya.
Misalnya gara-gara ya oknum salah satu oknum ketua panitia lah ya. ketua panitia deh. Ya kayak bukan ketua panitia, maksudnya apa namanya, salah satu event yang megang motor tersebut lah. Jadi dia unboxing tanpa tanpa yang tahu bahwasanya, tanpa izin dari merek tersebut. Jadi ya dipublikasikan seperti itu. Bodohnya ya kan. Iya. Karena dia sebenarnya kepo ya. Iya, enggak pilih ngaku. Indonesia kan kepo, Ang. Mungkin banyak sebenarnya oknum-oknum kayak gitu, ada barang dibuka dulu, nggak tahu ini masalahnya kan sekarang orang udah maruk ya, di videoin, dipublikasiin, cari follower, cari sensasi lah gitu. Pasti. Ya. Terus aku baru baca berita lagi, mungkin ini waktu diupload udah agak lama. Apa itu, Bang? Warga pengen nonton, tapi kan jelas belum. Emang balapannya udah mulai ya? Aku nggak tahu. Belum lah. Baru diresmikan Jokowi 12 November kemarin. Belum dimulai. Belum dimulai. Kalau nggak salah balapannya mulai apa ya? Januari atau Desember, saya lupa. Oh, mungkin waktu ini diupload mungkin udah mulai, nggak tahu lah ya. Kita check it out aja. Warganya pengen nonton, tapi kan masuk mungkin tiket atau protokolnya juga segala macam. Jadi warganya nyari kesempatan buat nonton gratis. Nyari gratisan dari atas bukit. Wow. Nampak ya? Aku nggak tahu itu teks. Kalau bukitnya, kalau misalnya dia, kalau naik drone mungkin nampak. Ngapain juga naik drone? ya kepo ya gitu ya. Tapi ya nggak tahu ya. Itu lagi polemik sama warga situ. Mungkin jadi kebanggaan tapi lama-lama bisa jadi membahayakan. Kalau nggak salah ada entah pihak pemerintah atau panitia yang jangan gitu. Iyalah, nanti kalau misalnya tahu bukitnya itu gundul kan, ada bebatuan yang jatuh bisa mengenai salah satu. Iya, enggak, maksudnya aku nggak tahu nih bukitnya itu seperti apa gitu. Setinggi apa dan pinggir-pinggiran pagarnya seperti apa kayak gitu. Itu teringat aku waktu Kuala Namu International Airport baru jadi. Orang datang ke Kuala Namu untuk gelar tikar piknik. Wah. Iya, beneran lah, orang aku kan. Itu maksudnya aku ikut. Enggak. Aku dengar cerita dan kan masuk TV. Kuala Namu kan waktu diresmikan kan hype kan karena bandara terbesar, bukan bandara terbesar sih, bandara terluas di Asia Tenggara. Luas ya, bukan terbesar ya. Terluas secara ini kan. Dan pertama kali didirikan, orang sampai ya kan jadi kebanggaan daerah situ kan. Ya, jadi orang sampai gelar tikar, nonton di pesawat apa segala macam, serius. Tapi sekarang kan udah ada tempat nontonnya langsung. Iya sekarang, dulu tuh belum dulu, lah. Dulu kan aku juga udah pernah sekali sama si Haris dulu. Iya dulu sebelum jadi ya. Orang aku pun lahir daerah situ kok. Udah digusur rumah kakek nenek aku. Oke, ngomongin soal hewan tadi. Oh iya, hewan tadi. Ya kan, itu kan tadi kan kita ngomongin hewan khas Mandalika ya. Ini kita ngomongin pengalaman kita sih. Iya. Jadi ininya nggak pas ya, bridgingnya. Jadi kalau nyantai aja deh. Dia grogi. Karena aku kan baru pertama kali bawa. Enggak lah, udah sering lah kita. Iya juga sih. Tapi kan aku baru risetnya baru. Risetnya baru. Gini dia kalau menurut aku bridgingnya gini. Itu tadi sirkuit tadi bisa untuk sepeda motor sama mobil aja. Iya. Untuk kuda nggak bisa? Nggak bisa lah. Kok NTB kan? NTB. Ya, NTB itu dari Bima, tau nggak? Susu kuda Bima itu, kuda liar Bima itu terkenal. Nanti kudanya masuk. Iya, susu kuda liar dari Bima terkenal loh tuh, Dek. Bima tuh nama daerah. Iya tahu, maksudnya Bima. Susu kuda liarnya yang di Bima, kuda liar yang di Bima itu terkenal loh. Aku baru tahu. Ih, serius aku. Nah, ini Kone Krishna berarti kan? Bukan Bima yang itu. Kuku Bima bukan juga. Kalau tadi udah sebut merek Kuku Bima. Kalau kita karena itu bayar ke kita kalau kita ada yang nonton, kalau nggak ada yang nonton kita bayar sendiri. Iya, dan kita nggak menjelek-jelekan mereka kok. Iya benar. Nah, kau udah pernah naik kuda? Udahlah. Kau berani sama kuda? Berani aku sama. Kok ada yang kau takuti hewan-hewan? Kayak gitu caranya deh. Iya. Kok karena aku kan banyak pengalaman. Aku juga enggak, cuma disambung aja. Gitu. Kau naik kuda udah? Udah pernah lah. Berasagi. Oh, kau Bromo udah ya? Bromo udah. Kau di Bromo udah kan? Tapi kalau kata kawanku, kata temannya istriku, kalau liburan keluar kota lebih
di bawah tahun 2000 jangan diceritain katanya. Gak enak, aku itu kena kali tuh sebenarnya. Karena aku masih kecil. Iya masih kecil. Aku juga nggak ingat aku. Kalau sekarang ya, kadang kalau kita Paling dalaman ya. Kalau ke Brastagi kan pengen ya naik kuda ya. Cuman aku nggak tega nengok kudanya. Rasanya kayak ini jangan-jangan kudanya begitu aku naik, astagfirullah kayak gitu. Kadang aku masih kecil gitu dulu juga sebenarnya. Waktu aku turun kan kalau di Bromo kan jalannya kan turunan. Terus nanti kan pulangnya naik. Itu kudanya kasihan gitu. Padahal kami berdua loh di atas itu. Masih anak-anak padahal. Ya, aku Ya sama. maksud apalagi aku kayak gini kan. Tapi kalau memang kuda kan hewan yang kuat untuk membawa sesuatu. Iya, memang digunakan dari zaman dulu untuk transportasi ngebawa. Ini loh kata ini yang ku dengar, kata-kata bijak sih. Memang dia digunakan untuk itu, tapi kalau satu harian dia tiap hari bawa itu kan berjam-jam, sama kayak kita megang sebuah beras lah, kita bilang 5 kilo kan nggak berat, tapi kalau kita bawanya udah satu harian Iya juga. ya berat. Itu sebenarnya yang jadi ini, tapi kan memang mudah-mudahan ada ya pemiliknya ngasih waktu Ya, istirahat. tapi kan zaman dulu kayak film-film cowboy itu berapa jauh mereka kuda itu jalan coba. Kok waktu di Brastagi Wah, pernah nengok ini ada yang kuda ngamuk itu? Pernah? kuda lumping kan? Bukan kuda beneran. Enggak pernah. Ya aku kayak kadang kan kalau ke Brastagi ke pasar buahnya itu ya kan. Ya. Kalau orang luar negeri, kalau orang luar kota kalau mau tahu Brastagi itu kayak mana, kalau di Bogor tuh kayak ke Cibodas. Kalau di Jakarta tuh bukan Jakarta juga ya. Puncak tuh bukan Jakarta ya. Bukan lah. Jawa Barat. Jawa Barat. Kalau Tapi di mirip-mirip Bandung kayak gitu sih katanya. Kalau di Bandung kayak Lembang gitu. Nah, iya Kalau di benar-benar. Surabaya kayak Malang. Iya, daerah wisata yang banyak Batu kuda-kuda. lah. Batu. Aku pernah nengok anak kecil, nggak sampai kecampak, tapi anaknya udah kudanya kayak mau kabur, tapi masih dipegang sama abangnya itu ya kan. Maksudnya dia Kayak panik kan gitu. Anaknya nangis, aku nengok ya mati. Maksudnya kayak gitu. Aku pun jadi takut aku memang. Kadang kan di Brastagi mungkin ada dua jenis juga kudanya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih kecil. Mungkin kudanya lagi bad mood aja waktu itu. mungkin keledai bukan. Bukan lah, orang tinggi kok. Ayo, Jadi, ayo. itu tadi hewan yang aku Iya. takuti. Apa kau yang takutin? Ya, maksudnya aku lo ngomong teh. Oh iya. Aku tuh sebenarnya nanya ke kau tadi, hewan yang paling kau takuti lah. Aku sebenarnya Maksudnya bukan hewan yang besar ya, maksudnya kayak macan gitu. Hewan yang di sekeliling kita aja. iya. Kalau hewan spesifik aku nggak pernah bener-bener, nggak dibilang berani juga nggak. Tapi kalau yang takut kali nggak ada. Tapi aku Jijik yang betul. jijik, geli gitu. Jadi kayak kucing juga aku datang deket-deket aku males, tapi kadang juga pengen dielus atau apa gitu. Kalau kayak Terus hewan-hewan kayak serangga-serangga gitu. nggak ada aku. Nggak pernah nggak kau misalnya lagi buka kamar mandi terus ada lewat gitu. Ya aku nggak yang sampai panik. Aku nggak pernah langsung- sesuatu tuh Gitu. is Wow, gitu aja. gitu sensor. Kecap. Enggak lah kayak gitu. Tapi aku punya pengalaman unik. Bukan ini ya, maksudnya di antara semua hewan, kalau aku nengok di jalan langsung, aku bener-bener bisa jadi putar balik kalau ada hewan itu di situ. Apa itu? Angsa. Ya itu salah satu. Maksudnya itu sebenarnya kalau kau pakai sepatu, celana jeans, terus kau lewat, terus dia nyosor nggak masalah sih. Ya kemana-mana kita mau beli ke warung aja pakai sepatu, pakai celana jeans. Aku mungkin ya, aku seingat aku tuh punya om, adik mamaku yang paling kecil lah. Balik bukan? Ya hitungannya gitu, tapi aku manggil waktu kecil manggilnya abang, saking mungkin usianya nggak sejauh itu, di bawah 10 tahun lah mungkin batas usia. Waktu aku main ke rumah nenek aku, ini seingat aku ya, biasa karena dia rumahnya dari situ, kami keliling-keliling, dia nggak pakai baju, Ya. tiba-tiba Angsa lewat. pusatnya disosor angsa. Ya karena dia nggak pakai baju, jadi Iya. nggak ada penahannya. Jadi tapi aku kayaknya aku trauma masalah itu, jadi kayak aduh angsa gitu, padahal aku nggak Tak pernah. kira gue tadi pikir kok ada ular tengah jalan lagi melintang, oh kau putar balik. Oh ini Enggak. pertanda ada depan ada. Enggak, ular kan kemungkinan ngelihat ular tuh nggak sebesar itu deh. Apa 1/1000 lah. Nggak, kecuali kau Panji petualang. Tiap 2 langkah, wih ada ular. Jadi guys, ini ular ini kalian jangan mencoba-coba menekan ular ini ya. Jadi kan kalau ada cadel ya. Itu angsa. Saya sampai sekarang aku kayaknya kalau bisa balik, apalagi kalau angsanya udah mulai nunduk tuh,
Gini. Dia negor, udah mulai gini, ang. Ya gitu. Tapi aku kayaknya pernah lakuin yang orang kejar-kejaran sama mangsa. Itu lucu tapi Anak-anak biasanya anak orang. gak ada kan ada orang iseng. Oh, iya. Ngeprank angsa. Itu aku kalau angsa. Kalau kau ada hewan yang kau Aku pengalaman aku banyak sih ya kalau masalah binatangnya. Aku dulu pernah kelas 6 SD itu di sini waktu di sini masih belum di di mana? Itu Ini. orang yang dengerin podcast iya. Spotify-nya nggak tahu. Di belakang rumah. Heeh. Waktu belum di Batako, itu kan masih tanah, terus banyak tanaman gitu kan. Jadi ada laba-laba. Gue ingat laba-laba yang di sini. Sini mana? Di atas Iya, ini. yang gede ya. Yang gede ini, yang di atas gantungan ini. Aku pernah dia nempel di bajuku. Jadi aku lari di sini Itu kelas berapa sih? kelas 6 SD aku lari di sini kayak dia mau gigit gitu. Itu kau tahu sendiri atau kayak itu Iya, dia ada itu di sini. enggak? Oh, ini. Dia ada di sini gitu kayak mau digigit gue. Cuma Spiderman bukan gitu ya kan. Jadi Venom pula aku. Jadi Spiderman lah. Atau, tapi nggak digigit kan? Tapi gede lah sebesar itu Sampai trauma jadinya. Itu malah aku jadi nggak bisa laba-laba gede gitu aku nggak berani ngelihat aja bener nggak berani aja. Kalau menurut aku, aku tuh di tengah-tengah. Betul. Ininya, tengah-tengah keberanian dan ketakutan aku sama binatang. Kau tuh di ujung sama di ujungnya. Kau tuh bisa berani kali, Bisa takut atau kali. bisa takut kali. Iya. Aku tuh di tengah-tengah. Karena Dede tuh melihara kucing juga dulu. Iya. Aku jelas sama kucing biasa aja. Ya, Reja yang Dede gede. itu melihara ikan. Ya ikan Aku bunuh ikan aja nggak tega ya. nggak tega, tapi kalau makan nggak, maksudnya betetin ikan ya kalau harus terpaksa ngebunuh lele atau Ya, apa itu aku ya kalau harus ayam mungkin kok dulu melihara ayam. Ayo belar ya. Ayam, Kambing kambing aku nggak ke situ, tapi dari itu udah ke rumah kambing. nengok serangga masih wah gitu. Aku ya tikus lebih karena geli, tapi masih mau aku bangkit tikus juga aku buangi. Kan- Dede itu nggak sampai Iya, situ. aku yang binatang tadi Ini itu- kisah nyata ya. Yang- ini baru terjadi di rumah Dede kemarin. Ada tikusnya main di mainannya anak Dede, ada kolam-kolaman yang dipompa angin Iya. itu, di dalamnya ada bola-bola banyak. Aku jarang jumpa orang yang mainnya bola banyak gitu. Mungkin di atas 50 ada bola kecil-kecil itu. Jadi nggak sengaja nengok tikus di situ. Besok ya dibuang mainannya. Nggak ada tikus yang jorok itu nggak dibuang sih, dikasih sama saudaranya Ya Dede. soalnya kan tuh anak-anak juga sih. Iya, tahu aku masih ini Dede. Sayangnya aku kan nggak perlu itu ya di rumah. Kok nggak aku minta juga itu. Cuma aku nggak perlu sampai segitunya. Memang jelas masalah kesehatan, Iyalah, ya kesehatan. karena kan nggak tahu tikusnya apa tainya itu atau fesesnya itu kan bahasanya feses bos. Jadi kok tikus masuk ke bagian yang takut kali? Iya termasuk takut juga karena pernah dia bukan takut kali ya, geli Iya. ya. Karena dia pernah aku nyuci piring dia lewat kan Di situ deh. Ih. lewat aja itu pun aku merasa geli ya lihat. Wih, Tapi kok masuk ke tahap ini nggak bisa makan pinggir jalan? Kalau lagi makan, ada tikus lewat langsung nggak selera. oh enggak aku enggak Oh, gitu. itu enggak Selama sampai dia kayak enggak gitu. nyentuh aku lah maksudnya enggak lewat di depan. Kalau sampai dia ngelewatin kau? Nah itu aku mungkin kalau makanan masih enak aku makan. Soalnya kita punya kawan, kalau nengok lagi makan tiba-tiba nengok kucing, Nah dia nggak berhenti, bisa makan. dia langsung berhenti makannya. Bahkan bukan kayak disuruhnya Dia usir nggak usah, dulu. istriku juga. Oh iya, nengok kucing. Enggak kucing kalau misalnya ada tikus Oh, tikus ya wajar. kecoa gitu langsung nggak mau deh. Ih, kecoa. Kecoa itu sebenarnya Kok nggak tadi- serem. Enggak, geli. Begitu dia terbang serem mang. Iya, itu kayak diserang itu aku panik tuh. Iya, usah. Aku panik tuh kalau digituin. Jadi kok bisa tabok ini ulah. Terus dikejar anjing pernah nggak kau? Oh, dikejar langsung aku. Aku 2 kali aku. Ya kayak mana ceritanya? Aku tuh SMP. Jadi kami mau ke supermarket lah dari rumah kawan di Medan Tisah. Ya, Jadi ngelewatin jalan gang sempit gang sempit itu kayak apa ya gangnya ini rumahnya Reja temanmu yang Iya. Nah, jadi jalan sempit gitu jadi muat satu mobil lah. ya mau satu mobil jadi kami mau jalan dari ujung ke ujung lah ya kan dah ada pembangunan rumah di daerah situ jadi ada pasir-pasir. Nah, di depan itu ada orang bawa anjing untuk jalan-jalan gitu. Tapi dilepas aja sama dia. Astaga. Jadi kami lari. Aku lari dikejar anjing tadi sampai manjat ke rumah orang. Masuk ke rumah orang lah aku jadinya. Itu sekali lah, itu pengalamanku pertama kali dikejar anjing itu SMP.
sampai aku masuk ke rumah orang manjat lah, betul. Tembok segitu, tembok tinggi, tembok sekitar 1,5 meter atau nggak sampai 2 meter lah, 1,5 meter itu kulewati aja. Itu kata orang bener loh deh, kayak kalau ketika power of panic dikejar anjing lompati parit setinggi selebar apa juga bisa. Iya, benar. Tiba-tiba begitu udah aman kaki lemes aja kayak gitu. Capek banget jadinya, aku sampai dimarahin yang punya rumah lagi orang Cina. Ngapain lu dikejar anjing, Ci? Tak bilang. Itu ini juga ada anjing di luar. Yang kedua, tamat SMP kalau nggak salah juga. Itu main di daerah kebon, tapi itu naik sepeda. Jadi kami rombongan dari sini naik sepeda. Rupanya yang punya ladang nggak di situ, mungkin yang jaga anjingnya. Ya, jadi kami dikejar sama anjing, tapi naik sepeda. Tapi itu nggak berapa capek kali lah, karena kan rombongan. Gitu. Jadi kalau misalnya pun kami ngelawan pun bisa sebenarnya. Oh, ngelawan apa? Ngelawan anjing, tapi kan ada yang berani kan. Iya lah. Aku teringat kayak gitu, sama kayak daerahmu gang kecil. Aku, Bang Koko, Fahmi, Haris berempat. Ini aku nggak tahu nih bahas ini. Iya, kayak gak tahu aku lah. Kami kayak dari rumah Fahmi mau jalan ke sekolah, jalan kaki. Jalan kaki lewat gang-gang rel, kereta api apa ini segala macam, kan tahu kan, pasar 3, pasar 2, pasar 1 kan gangnya tembus-tembus. Ya. Baru rel kereta api, baru perkutut, lewatin rel gitu naik. Jalan perkutut lah ini. Iya. Tapi ini udah perkutut yang udah mau gapertanya. Tapi herannya kok Haris kok ada di situ? Karena dia bisa naik motor, naik kereta. Nggak ingat aku kok bisa ada dia ya kan. Ya kan soalnya kami yang keretanya sering dikasih tebengan ya. Iyalah. Jadi kami lewat sebuah gang, ada anjing di depan. Aris, gak usah takut Len, gak usah takut. Gak usah takut. Aku tahu watak dia ini. Gak usah takut Len. Kalian mau tau kayak mana cara ngusir anjing? Kayak gini. Jadi praktiknya, tahu nggak kalau orang bilang anjing tuh jongkok kayak kita pura-pura mengambil batu. Iya benar. Dilakukan Haris lah. Betul, anjingnya pergi. Kak Koko kan yang Kristen di antara kita. Iya. Bang Koko kan yang Kristen. Jadi kan dia pun punya anjing di rumah, si Takeshi namanya. Dibilang jangan gitu Res, kata Bang Koko. Datang Haris, udah nggak apa-apa. Pergi anjingnya. Jalan kami 10 meter, anjingnya bawa kawan. Jadi 4. Kami putar balik gak jadi. Bang kayak mana nih, bang kayak mana bang, anjingnya siap-siap gak jadi nyamper 4. Berarti dia kan aku mau dilempar batu nih, aku panggil kawan gua. Iya gitu. Jadi tadi aku lupa kami muter lagi, tapi kayaknya Bang Koko bilang udah nggak apa-apa, lewat aja. Udah ya, aku gak berani kan, terus aku ngempet Bang Koko lah ya kan. Jadi waduh, takut kali. Anjingnya anjing serem loh. Iya, anjing serem. Bulldog. Enggak lah, Medan jarang. Maksudnya anjing kampung yang rada gede. Kayak punya Kak Koko juga. Iya, Takeshi gitu. Takeshi kan. Tapi yang 4 enggak, yang 3 lagi bukan anjing besar semua. Kayaknya beda ras semua 4-4. Tapi itu pengalaman yang itu lucu cerita kau udah sering gitu. Kayaknya entah Abdi entah Fahmi, kami satu lagi. Pokoknya di antara itulah pokoknya. aku kemana ya? Enggak tahu, tapi yang pasti kami dari rumah Fahmi. Entah Wahid entah apa, pokoknya random kami jalan ya. Wahid aku rasa. Aku rasa kalian nitip motor di kereta. Enggak lah, di antara kami semua kan Wahid ada motornya. Haris ada motornya. Kalau misalnya kalian boncengan pun masih cukup, pasti Iya. muat. Enggak, kayaknya bukan Wahid. Karena Wahid bukan tipe penakut kayak aku, kayak Fahmi, dia kayak penakut bang. Keinget aku penakut sih. kalau anjing enggak lah kayaknya. Haris kan tau lah kalau suka sok berani gitu kan. Dia jadi sok-sokan. Iya, kita nunggu dia nih. Teorinya kapan banyak tapi nggak jelas prakteknya. Aku yang kita di Bukit Lawang. Ih, itu serem deh. Bukit Lawang tuh kalau yang nggak tahu, aku dikejar monyet tahu. iya, monyetnya gini sih. Di Bukit Lawang tuh kan monyet udah masuk daerah wisata ya, udah bagian dari wisata itu. Kayaknya nih ya, yang ingat kita jalan tapi di atasnya seng, monyetnya di atas nih. Iya Kita benar. mau lewat, Dia tapi turun ke bawah. Terus Iya, aku itu. beranikan diri tuh jalan. Terus aku yang dikejar. ya aku nggak ingat. Tapi itu kita rame kan? Iya, Ada rame Jaka gitu. juga kan? Ada Jaka ya. Iya kan? Iya ada Jaka. Pokoknya rame, ada Pajar, kau, aku, Haris sama Reja, Jaka, 6 orang. Iya, 6 orang kita. Nginap tuh. Iya, yang malamnya mau nengok keyboard bongkar. Iya. Tapi rupanya perasaan kita aja nggak ada bongkar keyboard, bukan keyboard pun. Radio disetel di KD. Suwe itu. Sampai sekarang aku nggak berani petting kalau istilahnya PAT, Iya, yang petting ini kan, ngelus atau ngelus. hewan apapun kecuali kucing.
Kucing kan juga karena dia datang juga. Kelinci? Enggak berani aku. Hamster dulu kawan kita ada ngasih pacarnya, Takut istrinya. digigit. Iya, aku terus takut di sini aja aku. Enggak gitu. Tikus hutan. Tikus itu apalagi yang jarang ya, kayak tupai kan ada orang melihara Ya, dulu. sugar glider. Sugar glider. Nah. Cupang aja aku untuk diginin aku. Cupang. Iya, beli. Waktu kemarin nggak bantuin aku nanggok. Iya. Dan aku nggak hobi mancing. Iyalah, ya hobi mancing kan Pak Ajar. Oh iya, dia pernah mancing rumah Agung. Iya di belakang. Oh, nggak sengaja. Aku numpang mancing Agung. Iya. Ya udah hati tete lah kalau gitu. Pancingnya tiba-tiba kailnya sama ikannya kayak bentuk apa? Kailnya ikannya makan kailnya kayak posisi sulit lah gitu. Jadi mau nggak mau sekalian ikannya dibunuh gitu. Nggak tahu cerita itu. Nggak tahu. Iya, entah terlalu dalam, entah kaitannya Igung ini cuman Agung maksud Pajar cuma mau lepas candu mancingnya aja, habis itu dilepas, ya udahlah dibiarin kan. Ini enggak, rupanya gara-gara itu kau pun nanti aku nak marah gitu. Tapi kan pokoknya ikan tuh Dimakan. almarhum lah. Pokoknya entah Agung yang makan, entah Pajar yang apa, pokoknya begitu gak enak hari itu aja. Ini kau pernah ini apa? Gigit tawon kau pernah? Oh nggak pernah, tapi Aku pernah digigit tawon. kejar nggak pernah sih. Aku digigit tawon pernah. Gigit ular pernah nggak? Oh, enggak, gimana orang digigit ular berbisa? Ular bukan berbisa. Percaya nggak? kalau nggak salah ya, ular berbisa Ular lidi kok kita bilang. gigit. Gigit. Oh, aku nggak tahu. Aku pernah di sekolah ngajiku dulu. Jadi kan dia masuk ke ini kalau nggak salah. Kan sekolah ngaji itu kan agak di daerah kampungan, kayak perkampungan gitu. Jadi kan kanan kiri masih rawa, belum ada rumah. Ular tuh masuk ke kelas. Jadi gigit di kaki. Ya kalau aku camping nengok ular sering. Tapi pernah camping nengok ular. iya maksudnya enggak ya. Tapi kita nggak boleh tangkap atau apa, kita hanya bisa mengusir. Nah iyalah. Nggak boleh kita tangkap atau kita apa gitu, Mbak. Gitu. Iya, karena ya kita kan camping mau menikmati alamnya gitu ya kan, ya diusir atau apa segala macem. Nggak ada, tapi orang yang mungkin camping ada hewan-hewan yang tamu-tamu seperti itu malah ditangkap, dibawa pulang, taruh botol, kelabang misalnya kayak gitu. Iya, aku punya kawan kayak gitu. Tapi kelabang kan mungkin yang unik ya, kalau ular udahlah diusir-usir kayak gitu. Tak pernah kalau ular berarti maksudnya Ada, sering, maksudnya apalagi kalau musim hujan. Aku kalau jenis ular aku nggak paham, tapi ya aku masalah berbisa nggak. Kadang kita kan kabur, ular udah biarin, terus misalnya diusir-usir atau apalah kayak gitu. Terus ya berbagai macam cara lah intinya. Ular pun pasti kan menghindari keramaian seperti itu sebenarnya. Iya. Ya setiap kali nengok ular tuh bukan pas lagi bener-bener lagi camping ya, kadang pas lagi jalan. Iya, maksudnya lagi kan penjelajahan atau mandi sungai atau apa kayak gitu. Enggak besar enggak kayak yang terakhir kau lihat? Kau nonton apa besar kali itu? Anaconda. Iya. Kau udah enggak lah yang standar lah Kayak apa namanya? Piton gitu. Enggak sampai. Ya ular-ular sekedar kecil-kecil aja. Tapi serem juga. Aku aja Serem lah, karena kita kan refleks kita ini. aku kalau ngelihat video-video yang ada gambar ularnya, aku langsung nggak enak di pikiranku, nggak enak di hatiku, nggak enak di mataku lah semua. Serem lah kayak gitu. Ini mungkin sekalian penutup lah ya kan. Kakek aku kan dulu pensiunan tentara. Terus kalau mungkin yang pada zaman dulu tentara-tentara itu pensiunnya di daerah Pantai Labu tuh, Ramunia, dikasih lahan sawit juga gitu untuk mengelola. Itu yang sekarang udah digusur jadi Kuala Namu itu lah yang tadi aku bilang. Kakek aku dulu sawit, tiap jumpa hewan dibawa pulang sama kakekku. Mama aku pakai kakek kau dulu, entah apa dibawa pulang. Macan akar pernah, burung hantu pernah, kura-kura pernah. Ya sama omaku yang tadi aku bilang di Sosorangsa, ya sebentar umurnya. Nanti diikatnya lehernya kura-kuranya. Ular aku nggak tahu pernah apa nggak ya. Mungkin yang ular kan terlalu bahaya kan ya, kayak itulah macan akar. Macan akar yang kayak kucing sebenarnya. Atau kucing akar, nggak tahu aku macan akar apa kucing akar. Kucing akar ya, atau kayak mana? Macan akar. Nggak tahu aku. Pokoknya burung hantu itu. Burung hantu. Terus kayak ular di om aku, namanya masih bocah juga ya. Lehernya ular, kura-kuranya ditaruh lehernya ditaruh tali sama dia. Habis itu kayak kita bawa mati. Iya, bukan. Nggak tahu aku kayak mana. Intinya kayak kita bawa jalan-jalan anjing gitu. Nah dia dibawa jalan-jalan tapi dalam paret. Habis itu kita hilang.
itu bocah bego ya. Itu omang. Maksudnya berarti Ini mama aku yang lepas cerita. gitu. Iya, kura-kuranya lepas. Tapi ada aja yang memang dibawa kaki aku dulu itulah. Oh, tuh ngomong-ngomong burung hantu nih, Iya. sebagai penutup juga nih. Iya. Pernah satu hari burung hantu main kemari ya. Maksudnya dia nenggek di depan, di meja teras depan. Nggak ngapa-ngapain. Jadi aku tak ambil, tak pindahin ke sini, ke belakang. Besoknya hilang burungnya. Itu hidup. Iyalah, nggak diikat kan, nggak di apa. Iya, maksudnya kok bisa gitu ya? Siang, malam. Paginya mungkin Berarti dia tidur kan? Iya kayaknya. Enggak tidur melek kok dia gini kan. Nggak tahu lah aku. Iya melek dia melek terus tak pindahin sini. Ada saksinya Pak yang jaga sini. Terus aku taruh, kok nggak salah aku masih sekolah itu Bang, masih Oh. SMA itu kayaknya. Nggak ingat aku. Aku nggak aku ceritain kali terus nggak lama besoknya udah nggak ada berarti. Putih kan kalau nggak salah. Abu-abu. Oh iya, salah aku berarti. Putih kayak punya Harry Potter. Harry loh. Potter. Tapi kita kan nggak boleh melihara itu kan. Burung hantu. Aku nggak tahu sih, nggak tahu. Ada- Secara agama maksudnya ya. Ya secara agama nggak boleh. Nggak tahu, aku nggak tahu. Udah lah. Oke. Ya nggak banyak lucu ya. Pokoknya kita ngobrolin aja nih. Ngobrol namanya juga podcast. Kadang lucu kadang enggak. Ada melalang buana ngomongannya. Oke. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, Like komen, and share. Wih. Dukung terus channel kami. Iya. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.